Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada di rumah masing-masing, mari kita masuk di hadirat Tuhan pagi hari ini dan rasakan hadiratnya sambil kita akan angkat satu pujian. Besar anugerah-Mu, refnya saja, haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi. Besar anugerah-Mu, amin, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu, terima kasih, terpujilah Tuhan. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, betapa besar anugerah kuasa-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan telah memuji, memuliakan Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, bersabda, ajari kami, karena firman-Mu adalah pelita pada kaki dan setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri hikmat akal budi bagi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kesempatan ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang meterai. 4 meterai pertama yang dibuka oleh Allah ya di dalam kitab Wahyu pasal 6. Tetapi kali ini kita akan coba belajar, kita akan mundur satu pasal, yaitu pasal 5. Bagaimana munculnya meterai-meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Dan kita sudah pelajari 4 meterai walaupun hanya secara garis besar. Tetapi kita akan coba buka meterai pasal 5. Kenapa meterai-meterai itu dibuka? Kenapa bisa terbuka? Kenapa meterai itu disebut sebagai meterai? Dan meterai itu merupakan sesuatu yang misteri, karena tidak ada seorang pun yang mampu membuka meterai ini. Nah, rahasia membuka meterai kita akan pelajari pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 kita akan coba bacakan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan.
Saya akan bacakan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan yang membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ama ina batal sefefu badar maulangi baka bajurah wahyu, ada 2 penyebutan tentang meterai. Meterai yang pertama itu di pasal 5, bicara soal rahasia membuka meterai. Dan kemudian meterai yang ada di pasal lain sesudah pemeteraian, sesudah pembukaan meterai yang ke-6, ya, akan muncul pemeteraian antara pasal 6, antara meterai 6 dan meterai yang ke-7 dalam Alkitab. Itu tentang pemeteraian bagi gereja Tuhan, orang percaya. Nah, tetapi kali ini kita belajar tentang meterai, pembukaan meterai, khususnya meterai yang dirahasiakan sejak Daniel Faja Velendrua. Ya, di sana Allah berkata kepada Daniel, Daniel, meteraikanlah kitab itu, jangan dibuka sampai pada akhir zaman. Nah, untuk itu kita akan belajar secara singkat tentang meterai itu. Apa itu? Maka kita pelajari, kita lihat yang pertama, ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Nah, sebuah gulungan kitab ada di tangan Allah. Allah sudah memegang meterai. Meterai itu adalah sesuatu yang misteri, yang belum dibuka, yang masih tertutup, yang dikunci oleh 7 meterai. 7 meterai ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman dan sedang terjadi hari-hari ini. Kita sedang memasuki suatu masa yang sungguh luar biasa. Pemandangan kejadian misteri yang sedang dibuka hari-hari ini. Ya, meterai demi meterai sudah dibuka. Kuda putih sudah dibuka, kuda merah sudah dibuka, kuda hitam sudah dibuka, kuda hijau kuning sudah terbuka. Meterai keempat, ya, meterai kelima, kematian dari para martir, para hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh di beberapa negara sudah terjadi, ya, di mana ada begitu banyak penganiayaan bagi para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang dimasukkan dalam penjara. Ya. Nah, tetapi secara global ini masih belum terjadi.
Kita percaya bahwa meterai yang kelima itu akan terjadi secara global pada suatu masa, pada suatu waktu. Tetapi itu sudah dibuka. Meterai yang keenam juga sedang dibuka. Dan kita sedang menuju pada satu proses kejadian demi kejadian untuk meterai yang keenam. Ya. Dan itu berarti kita sedang menunggu meterai yang ketujuh. Tapi sebelum meterai ketujuh, ada satu hal yang luar biasa yang akan terjadi, di mana kejadian itu adalah sesuatu yang indah secara spesial bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, itu adalah sesuatu yang mengerikan, karena mereka tidak akan dimeteraikan. Orang yang dimeteraikan, mereka akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Mereka akan disingkirkan pada masa 3,5 tahun, masa aniaya besar. Mereka tidak akan mengalami penderitaan. Mereka tidak akan mengalami kesusahan besar. Mereka tidak akan mengalami yang namanya masa antikris. Beberapa binatang itu akan muncul dan menganiaya orang percaya. Di akhir zaman mereka akan memegang pemerintahan selama 3,5 tahun. Tetapi kalau kita tidak tahu membuka rahasia Allah, kita tidak tahu hidup dalam rahasia Allah, kita tidak tahu ada di dalam meterainya Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan. Kita lihat bahwa meterai itu ada di tangan Allah. Ya, kalau dalam sejarah meterai itu ya satu dokumen bagi orang Roma. Apabila dokumen itu penting dan harus ditutup, mereka harus memeteraikan dengan 7 meterai, 7 cap dengan 7 saksi. Nah, 7 saksi itu adalah para petinggi penting kerajaan Roma, dan kemudian men-setting satu dokumen, lalu menyepakatinya, menyetujuinya untuk dimeterai. Dan kalau sudah termeterai, maka itu tidak bisa dibuka ya tanpa kesepakatan dari ke-7 orang ini. Jadi ke-7 orang ini harus sepakat dulu untuk membuka, baru bisa terbuka. Maka Yohanes menggunakan kesempatan itu ya dengan istilah 7 meterai. Dan itu juga merupakan 7 rahasia Allah, di mana kitab yang akan dibuka oleh anak domba ini itu sedang termeterai. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita membuka meterai bersama dengan anak domba sehingga kita bisa melihat pemandangan rahasia Tuhan yang luar biasa? Apa yang harus kita lakukan? Karena meterai itu ada di tangan Allah. Walaupun anak domba yang akan membuka, tapi kita bersama dengan anak Allah, kita akan melihat rahasia-rahasia Allah. Kita melihat seterusnya berkata begini. Sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi sebelah luar dan dalam ada tulisan. Jadi kita wajib mengetahuinya. Nah, kita lihat selanjutnya. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Siapa yang membuka? Tidak ada yang bisa membuka. Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Berarti ini sesuatu yang sangat spesial. Tidak ada yang bisa membukanya. Kita lihat ayat selanjutnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Yang pertama,
Rahasia bagaimana membuka meterai itu bersama dengan anak domba. Yang pertama adalah Yohanes menangis di hadapan Bapa di sorga. Dia menangis, tersungkur di hadapan Bapa. Dia berseru kepada Tuhan dan dia berkata, siapakah yang layak membuka kitab ini? Dia menangis berseru dan meminta Tuhan bukakan meterai ini bagi kami. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, rahasia yang pertama menangis di kaki Tuhan. Menangis di kaki Tuhan. Ayo Bapak Ibu, ada begitu banyak rahasia Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan mau memberkati hidup kita. Tuhan mau melakukan sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Dia mau tunjukkan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Dia mau bawa kita pada masa depan yang penuh harapan. Kita akan melihat kejadian-kejadian dahsyat yang akan terjadi hari-hari ini dan di hadapan kita. Contohnya seperti kejadian COVID-19 hari-hari ini. Ini adalah rahasia Tuhan. Tuhan mau tunjukkan bagi dunia bahwa saatnya, waktunya Tuhan sudah semakin dekat. Dan dia pasti datang pada kali yang kedua. Itu yang sangat luar biasa. Karena salah satu tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua adalah balas sampar. Balas sampar dalam Alkitab itu sama dengan virus. Ya. Virus yang akan mewabah secara global, secara mendunia. Dan kalau kita lihat ini kejadian secara global, maka itu satu pertanda bahwa benar hari-hari ini ya sedang Tuhan berkarya membuka meterainya dan menunjukkan bahwa sesungguhnya saatnya sudah tiba untuk kita serius sungguh-sungguh di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Serius sungguh-sungguh di dalam berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Serius sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, kita perhatikan. Kita lihat selanjutnya ayatnya ya. Lalu ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Yang kedua adalah bersama dengan seorang yang telah menang. Siapa itu? Dia adalah tunas Daud. Dia adalah keturunan Daud. Dan keturunan Daud yang telah menang itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Silsilah Yesus Kristus ada di Lukas, ada di Matius. Ya, yang terakhir keturunan ke-14 adalah Yesus Kristus. Ya. Dan Yesus Kristus telah menang di salib. Dia sudah mati, pada hari ketiga dia dibangkitkan dan kemudian dia naik ke surga. Ya, dia membawa tawanan-tawanan. Firman Tuhan berkata, itulah hari kemenangan yang luar biasa. Dalam Roma pasal 8 berkata bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Siapa yang memberi kemenangan ini? Yang memberikan kita kemenangan adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka yang kedua, rahasia yang kedua, kita harus bersama dengan orang yang menang. Kalau kita bersama dengan orang yang menang, maka Tuhan yang menang itu, yang mampu membuka meterai itu, akan menunjukkan kepada kita rahasia-rahasia itu, akan menunjukkan kepada kita semua yang misteri itu, akan membukakan kepada kita semua yang termeterai itu, dan tidak ada satupun yang tertutup yang tidak bisa dibuka oleh seorang yang menang ini, yang adalah Yesus Kristus.
Haleluya, harus bersama dengan orang yang menang, jangan dengan orang yang kalah, yaitu si antikris. Si antikris itu tidak pernah menang, tidak pernah menang. Ya, setan tidak pernah menang. Ya, Yesuslah yang menang. Nanti di pasal 19, di situ Yesus menunggang kuda putih dan begitu banyak mahkota telah diberikan kepada dia, menunjukkan bahwa dia sudah menang, terus menang, merebut kemenangan dan tetap menang, dan kemenangannya sangat luar biasa. Mahkota demi mahkota sudah dianugerahkan kepada dia, dan kita harus bersama dengan dia. Dan kalau kita tidak bersama dengan dia, maka kita akan mengalami kekalahan. Rahasia yang kedua, bersamalah dengan Yesus. Yang ketiga, kita akan membacakan terus ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Yang ketiga, haleluya, mari undang Roh Kudus. Itulah ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah, angka 7 bicara tentang angka sempurna. Ya, roh Allah itu cuma satu, tidak ada banyak roh Allah. Tetapi angka 7 bicara tentang angka kesempurnaan. Roh Allah, kesempurnaan kuasa Allah, itu harus bersama dengan kita. Haleluya, firman dan Roh Kudus harus ada bersama dengan kita. Amin. Firman dan Roh Kudus bagaikan dua sayap burung nasar yang akan menerbangkan kita. Oh, haleluya. Bersama dengan firman dan Roh Kudus kita naik ke sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang ketiga, bicara dari Roh Kudus. Roh Kudus harus menjadi bagian kita. Ayo, minta Roh Kudus. Tuhan, berikan aku Roh Kudus. Aku butuh Roh Kudus. Kemampuan bersama Roh Kudus akan memampukan untuk melangkah tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan segala hal yang misteri yang kita tidak tahu. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita. Amin. Puji Tuhan. Kemenangan bersama dengan Yesus. Yang terakhir, yang keempat, kita akan lihat ayatnya yang ke-7 dan 8. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab, dan dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Yang terakhir, harus berdoa kepada Tuhan. Doa adalah sesuatu yang penting yang akan memberikan kekuatan. Doa adalah nafas hidup kita. Haleluya, dengan Tuhan. Kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan tanpa doa. Berhubungan dengan Tuhan harus pakai doa. Berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing. Haleluya, ayo duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, bersyafaat kepada Tuhan, berdoa untuk Bapak Ibu Gembala keluarga, berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, berdoa untuk suami istri kita, berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk sanak saudara kita, doakan juga untuk bangsa dan negara kita, berdoa juga untuk pemerintah kita, presiden, berdoa juga untuk para dokter, para medis yang berperang di garda depan hari-hari ini, mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan corona. Berdoa juga buat orang-orang yang selalu merindukan pertolongan buat kita, dari kita doakan mereka. Doakan juga gereja kita, doakan juga rencana dan program pembangunan gereja kita,
supaya semua selesai, semua sukses, semua diberkati oleh Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tetap renungkan firman Tuhan, pegang firman Tuhan, berjalanlah dalam kehendak Tuhan. Jangan lupa percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada satupun yang mampu untuk menerobos hidup kita kalau kita bersama dengan orang yang menang. Kita bersama dengan Roh Kudus dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Itu pasti terjadi. Bapa, kami sudah belajar dari hal meterai. Kami yakin ketika meterai demi meterai akan terbuka, rahasia demi rahasia akan terbuka, maka kami akan melangkah dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu yang menyaksikan, haleluya, tayangan video ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan setiap usaha umat-Mu. Berkati Tuhan suami istri umat-Mu. Berkati anak-anak umat-Mu. Berkati ya Tuhan orang tua umat-Mu. Berkati seluruh Tuhan umat-Mu dari orang tua sampai anak-anak, baik yang ada di Nias maupun yang ada di seberang sana ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah bagi kami. Tidak ada Allah selain Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus tolong kami, jaga lindungi kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, pagari kawali kami dengan malaikat Tuhan berpasukan. Biarlah hidup kami selalu ada dalam meterai Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami berdoa buat pemerintah Indonesia, pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden dan secara khususnya Bapak Presiden kami Jokowi. Berikan dia hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kemampuan dalam memerintah bangsa ini, menggembalakan bangsa ini, mengayomi bangsa ini Bapak, dalam nama Yesus tolong. Jaga dan lindungi dia Tuhan dari situasi dunia ini Bapak, dari situasi bahaya hari-hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan tolong para dokter ya Tuhan, para medis, haleluya, para ahli kesehatan ya Tuhan, yang sedang berperang, yang sedang melawan COVID-19 ini Bapa, yang ada di garda depan ya Tuhan. Tuhan jaga lindungi mereka Bapa, jauhkan mereka Tuhan dari terjangkitnya virus corona ini Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan jauhkan mereka dari hal yang berbahaya. Selamatkan mereka Tuhan, tolong dalam nama Yesus Kristus. Dan beri mereka hikmat akal budi untuk senantiasa melayani Tuhan yang telah terjangkit. Dan Tuhan tolong dalam nama Yesus semua Tuhan masyarakat yang telah terjangkit COVID-19 ini Bapa, jamah mereka Tuhan, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Pulau Nias dalam tangan Tuhan. Jaga Pulau Nias Tuhan, jaga Kabupaten Nias, jaga Kecamatan Bawalato, jaga Tuhan, haleluya, Sinden Rahilwarga. Jaga Tuhan kami semua, keluarga demi keluarga. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa, mengucap syukur, dan akhiri firman. Engkau terus berbicara bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.